aura ajrut-ajrutannya masih ada ya ketika kita ngecek lubang. Pajaknya untuk di tahun 2025 ini yang jelas sudah dilengkapi dengan armrest. Gak afdol rasanya jika sebuah mobil yang katanya tangguh, bisa muat banyak, bisa muat orang, bisa muat barang, tapi kita tidak tes. Ya, ini adalah test drive Suzuki FVV Arena tipe GX 2012. Senyaman apa mobil ini dan sepraktis apa mobil ini? Lalu, apakah masih relevan untuk kita kemudikan di tahun ini? Anda sedang menyaksikan Wotokar. Ya, selamat datang lagi di video Wotokar dan selamat datang di Garasi Pas. Pada kesempatan kali ini kami akan test drive langsung sebuah mobil yang diklaim durability-nya oke, muat banyak orang katanya sih. Ini mobil untuk sultan daerah nih. Apakah benar demikian? Kita akan tes. Sebelumnya kami sudah buatkan video review lengkap tentang mobil yang satu ini. Di video kali ini kami akan fokus kepada bagaimana rasa mengendarai mobil ini, bagaimana rasa mengemudikan mobil ini, dan bagaimana relevansi mobil ini dikemudikan untuk kita di tahun-tahun sekarang ini. Oke, secara singkat, desainnya memang gemoy ya, hidungnya pesek, tapi mobil ini sangat menarik. Meskipun mobilnya terlihat besar, panjangnya nggak nyampe 4,2 meter. Bayangkan aja ya, padahal ini 7-seaters. Kenapa? Rahasianya ada pada dapur pacu atau mesinnya yang ditaruh di kolong jok driver. Ya, agak semi-semi mobil pick up gitu. Di bagian depan ini terdapat chrome, ada logo Suzuki dengan chrome, ada chrome lagi karena ini tipe GX. Nah, ini kacanya dia besar sekali, bonetnya kecil ya, khas dari sebuah mobil Mifan. Harusnya mobil seperti ini. Untuk perlampuannya tentunya di tahun tersebut masih menggunakan teknologi halogen. Untuk velgnya di sini sudah menggunakan velg R15 oleh pemilik sebelumnya. Nah, menariknya mobil ini saat dibuka seperti ini pintunya, dia masih berfungsi normal sensornya. Langsung lampu hazardnya nyala. Nice sekali deh mobil ini. Oke, sebelum kita melakukan test drive, saya akan menunjukkan row keduanya. Karena meskipun mobil ini bukan mobil mahal-mahal amat, lumayan spesial di row kedua ini. Naiknya cukup effort ya karena tinggi, namun sudah disematkan seolah-olah seperti push step yang menyatu dengan bodi. Ini baik sekali. Saat Anda duduk di sini, kaki Anda ini agak sedikit naik ke atas pahanya ya. Untuk legroomnya masih ada sisa ruang sekitar 16-17 jari, gede banget ini ruangannya. Headroomnya masih ada sisa ruang 6-7 jari. Untuk row kedua ini juga menariknya bisa diatur ke reclinannya, yang jelas sudah dilengkapi dengan armrest, sehingga untuk memenuhi kebutuhan perjalanan jauh itu sangat bagus sekali di mobil ini. Di atasnya terdapat AC karena mobil ini dual blower judulnya ya. Sampai 3 percepatan, gantungan tangan di sini ada, dan kacanya lumayan gede. Sebenarnya saya ingin sekali memperlihatkan kepada Anda posisi duduk di row ketiga. Namun karena kami sudah buatkan video review lengkap tentang FVV Arena GX 2012 ini, rasanya mending teman-teman ke video kami sebelumnya supaya rame ya video tersebut. Aduh, udah nggak sabar rasanya saya ingin mengemudikan mobil keluarga yang katanya durability-nya sangat oke ini. Tepatnya di Pantura, Subang. Kita akan berjibaku dengan truk-truk gede. Ayo, gas dulu yuk. Ya, kita sudah ada di interior dari Suzuki FVV Arena tipe GX 2012. Transmisinya di manual. Ya, sebelum saya melakukan test drive, saya akan perlihatkan dulu berapa sih pajak dari mobil ini. Nah, kebetulan ada STNK-nya nih. Di sini platnya Jakarta Timur ya. Pajaknya untuk di tahun 2025 ini di 2.496.000. Lumayan worth it lah ya untuk ukuran mobil 1500 cc. Oke, yang pertama kita siapkan dulu ya seat beltnya. Jadi sebelum Anda mengemudikan mobil, tentunya pastikan Anda menggunakan seat belt dengan baik dan rapi ya. ILR-nya dicek dulu, sudah oke belum, mantap belum. Posisi duduknya di settings, setirnya di settings, dikira udah oke, baru kita jalan. Saya upkan dulu mesinnya.
Saya akan nyalakan mesinnya. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, surprisingly mesinnya halus. Kita rilis rem tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena transmisi manual, kita mulai dari posisi gigi 1. AC jangan lupa ya dinyalain. Karena panas, kita sedang ada di Pantura Subang ya. Untuk posisi mengemudinya, mobil ini agak sedikit terasa seperti mobil pick up ya. Karena di depannya tidak ada bonet yang panjang dan posisinya agak sedikit tinggi, jadi roda itu dekat sekali dengan kaki dan posisi mesin ada di bagian bawah. Nah, untuk pengaturannya lumayan lengkap ya. Ingat ya, lumayan lengkap itu untuk ukuran mobil apa. Jadi untuk posisi recline, maju mundur itu sudah ada di mobil ini, serta setirnya sudah bisa tilt steering. Karena memang kagok aja, saya biasa mengemudikan mobil sedan seperti BMW E36 yang sering saya pakai. Ini agak sedikit kagok karena bonetnya tidak ada, jadi lep gitu ya. Dan setirnya ini sudah enteng ya. Untuk faktor hiburan di sini Anda mendapatkan audio, ini masih bawaan aslinya, ada DVD di sini atau CD, ada radio gitu ya, ada aux in, belum ada Bluetooth ya sayangnya untuk audio bawaan ini. Anda tinggal ganti aja. Impresi pertama kali mengemudikan mobil ini, rasa pickupnya memang ada. Lalu untuk gasnya memang agak sedikit memboyot ya, agak sedikit memboyot kalau kita biasa mengemudikan mobil sedan atau mobil besar. CC-nya ini agak sedikit boyot karena mobilnya besar, CC-nya hanya 1500 cc. Meskipun memang masih oke untuk kategori tidak untuk kebut-kebutan amat ya. Dan coba kita injek dulu gasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia kalau untuk ukuran sebenarnya low MPV masih oke ya. Ketika kita lepas, oke. Jadi aura ajrut-ajrutannya masih ada ya ketika kita nginjek lubang. Nah, aura ajrut gitu ya. Oh iya, di bagian instrumen cluster nih, di sebelah kiri untuk tachometer hingga 8000 rpm, kemungkinan di limit di 7000 rpm ya. Dan kecepatannya atau speed maksimalnya di sini sampai 180 km per jam pada speedometernya. Saya tadi sudah melakukan test drive, amazing ya. Ternyata selain cuacanya panas di Pantura ini, saya juga mendapatkan keademan karena mobil ini selain AC-nya dingin juga dual blower. Ditambah untuk konsumsi BBM-nya lumayan irit ya untuk luar kota seperti di daerah di Pantura Subang seperti ini ya, yang kecepatannya konstan 80 sampai 90 km per jam itu dapat 1:16 sampai 1:20 ya. Kalau tadi saya mengemudikannya 1:18. Jadi lumayan irit ya untuk akomodasi sehari-hari. Mungkin kalau di dalam kota itu 1:12 sampai 1:15. Jadi masih lumayan oke dengan cc 1500 cc yang tenaganya juga lumayan lah ya, 96 PS dan torsinya 126 Nm. Oke, kita cek dulu bagasinya karena nggak abdol kalau kita nggak cek bagasinya ya. Untuk bagasi di sini membukanya masih manual seperti ini, jangan ngarepin lebih. Langsung terbuka ya, begitu pintu bagasi maupun pintu di penumpang terbuka, dia otomatis lampu hajatnya keluar kedap-kedip seperti itu. Dan bagasinya lumayan bisa membawa barang bawaan Anda harian. Kolongnya juga lega, jadi barang panjang bisa masuk ke situ. Mungkin kalau koper kecil, tas ransel udah otomatis ke akomodasi. Kalau Anda butuh ruang yang lebih gede, tinggal dilipat row ke tiganya ini. Kita tutup dulu. Demikian video review kami tentang Suzuki EVV Arena tipe GX 1500 cc manual 2012. Bagaimana nih menurut Anda? Kalau tadi sih kami test drive merasakan happy ya, karena mobilnya panjang dan tidak gede-gede amat, tapi memang mengemudikannya rasanya seperti mobil pick up atau mobil yang bawa barang gitu ya. Untuk kestabilan tentunya jangan diharapin karena ini mobilnya tinggi ya. Untuk akselerasi masih oke, lumayan. Kalau untuk membawa orang atau keluarga masih oke. Kecepatannya Anda harus jaga di bawah 120 km per jam. Apalagi pada saat nikung, kecepatannya harus Anda pelankan. Demikian video review ini, semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mampir juga ke media sosial kami. Kami ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Facebook Reels, dan ada di media lainnya.
Tolong di follow ya supaya rame di media sosial tersebut. Mobil ini juga keadaannya sedang dijual oleh Garasi Pas. Silakan teman-teman, kontak marketingnya sudah kami lampirkan di deskripsi. Saya Dudung Aji, sampai jumpa di video review maupun test drive selanjutnya. Oh ya, saya akan ada di GJAW 2025. Bye-bye.